Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali berjumpa dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah senantiasa eh, berkahi kita dan sebab bersyukuran yang tentu atas semua nikmat Allah yang telah Allah berikan untuk kita semua, karena di pagi ini Allah masih sehatkan kita, Allah masih memberi kita waktu untuk terus beramal saleh, apalagi di bulan Sya'ban, di eh, pertengahan Sya'ban ini menjelang Ramadan. Tentu betapa baiknya yang harus kita persiapkan menuju Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku jamaah majelis sekalian yang dirahmati Allah, di pagi ini kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Fahmi Salim Hafizahullah Ta'ala, yang masih dalam kajian setiap Selasa bersama beliau. Alhamdulillah, kita di pagi ini akan melanjutkan bahasan-bahasan tentang syariat tarhib Ramadan. Menuju Ramadan itu kita harus membekali diri kita, tentunya membekali diri dengan ilmu dan tentu kesiapan rohani yang terus harus kita siapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita terus dalam kebaikan. Dan alhamdulillah bersama kita Ustaz Muhammad SAW sudah hadir. Kita doakan para guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan untuk beliau dan juga keberkahan dan tentu keistiqomahan dalam dakwah beliau. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita masih ada serial ya tentang Tarhib Ramadan, yang tentu menjadi persiapan penting untuk kita memahami seputar fikih gitu ya. Dan mungkin insya Allah akan dibahas banyak hal tentang berkaitan dengan bagaimana kita membekali diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Saya persilakan kepada guru kita Ustaz Fahmi Sampal, Mashkur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon apa namanya, di mute ya. Eh, Alhamdulillah, pagi ini kita jumpa kembali dalam kajian rutin eh, bersama Majelis Keluarga Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini pas juga bertepatan hari Selasa ini tanggal 15 Sya'ban. Ya, 15 Sya'ban berarti kita sudah berada di pertengahan ya bulan Sya'ban ini. Di mana Nabi SAW eh, menyatakan dalam beberapa hadis ya yang muktabar tentu saja, dalam hadis yang dinilai hasan oleh banyak para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya pada malam nisfu Sya'ban ini, lalu mengampuni dosa-dosa makhluknya. Dalam satu riwayat ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tabarani, eh, bahwa mengampuni dosa makhluknya itu di sini bahkan disebutkan lebih banyak daripada jumlah bulu kambing dan ikan. Ada pula hadis dari Aisyah radhiyallahu anha
bahwasanya Rasulullah SAW bangun di malam hari lalu sholat dan memperpanjang sujudnya. Ya, dan saya mengira bahwa beliau wafat. Ini kata Aisyah. Kemudian ketika beliau mengangkat kepala dari sujud dan selesai sholat, ia bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau menyangka bahwa Nabi telah mengabaikan hakmu?" Jawaban Aisyah, "Tidak. Ya, demi Allah, aku hanya mengira engkau telah wafat karena panjangnya sujudmu." Ya, jadi Nabi ini apa, memanjangkan sujudnya. Jadi itu saja malam yang istimewa itu. Dan kata Nabi SAW, malam ini adalah malam pertengahan Syaban, semuanya Allah menampakkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Lalu dia mengampuni orang-orang yang memohon ampun, rahmati orang-orang yang minta rahmat, dan menangguhkan orang-orang yang menyimpan kedengkian sebagaimana keadaan mereka. Ada lagi dalam riwayat Ibnu Majah, ya dalam Sunan Ibnu Majah, tapi ini sanadnya dhaif ya, dari Sayyidina Ali, eh, kalau datang malam pertengahan Syaban itu, maka kita diperintahkan untuk bangun malam, lalu puasa di siangnya. Eh, Nah, itu banyak terjadi perselisihan di kalangan ulama ya, tentang perayaan malam pertengahan Syaban ini. Apapun itu, ya memang tidak dirayakan atau dihidupkan secara khusus ya di zaman Nabi, para sahabatnya. Baru ada di zaman tabi'in, dan zaman tabi'in pun itu di wilayah negeri Syam, dan ulama yang merayakan malam nisfu Sya'ban itu pun berbeda pendapat. Ada yang menganjurkannya berjamaah, ibadah berjamaah di masjid, ada juga yang menganjurkannya hanya beribadah secara personal di tempat masing-masing. Itu ulama negeri Syam. Kalau ulama Madinah banyak mengingkarinya. Imam Malik, ya, kemudian Ibnu Abi Malik Mulaika dan lain sebagainya, termasuk Atta. Ala kulli hal, eh, perbedaan pandangan seperti itu tidak perlu apa namanya, diperbesar ya, diperuncing ya. Sebab amalan itu bersifat umum ya, ada keutamaan malamnya, tapi tidak ada tata cara ibadah yang baku ya, dan semua ulama sepakat itu. Nah, hanya praktek nisfu Sya'ban di Indonesia ini ya itu agak berbeda dengan keterangan-keterangan dari Nabi, keterangan dari apa, ulama-ulama yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Nah, kalau baca Yasin 3 kali itu tradisi di sini, itu di tempat lain nggak ada. Atau ulama yang dulu menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu nggak ada baca Yasin 3 kali. Ya, kemudian dengan niat berapa? Niat gitu ya, mudahkan rezeki, kemudian melapangkan, apa, memanjangkan umur, kemudian ditetapkan. Itu semua berdasarkan ada keyakinan ya. Ada semacam keyakinan bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam penentuan takdir. Ya, dengan dalih ayat fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, ini sebenarnya sudah disanggah dan dibantah oleh para ulama. Ya, bahwa malam nisfu Sya'ban itu bukan malam penentuan takdir. Sehingga eh, malam penentuan takdir itu hanya ada di malam Lailatul Qadar.
Nah, ini kesalahan yang sudah menjadi pemahaman umum ya. Nah, ini harus kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa benar ada keutamaan malam nisfu Sya'ban ya. Seperti hadis-hadis Nabi SAW itu tadi, walaupun derajatnya tidak sampai sahih, apalagi mutawatir, tapi itu cukuplah untuk jadi fadailul amal. Ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang dhaif itu pun saling menguatkan dari beberapa jalur ya sanad. Nah, itu nggak masalah. Mau dikerjakan berjamaah atau sendirian itu juga pilihan istihad. Nah, yang tidak ada dalam apa namanya itu adalah membaca surat Yasin 3 kali itu, kemudian dengan doa tertentu. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan itu sudah banyak dibahas oleh para ulama bahwa keyakinan malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ditetapkan takdir Allah, makanya kita minta 1 tahun ke depan rezeki banyak, minta dipanjangkan umur, minta catatan takdir kita itu ya jadi kebaikan gitu ya. Nah, itu sebenarnya berakar dari kekeliruan atau kesalahan dalam pemahaman tentang status malam nisfu Sya'ban itu ya. Nah, ini jadi banyak apa namanya kesalahpahaman itu antara Lailatul Qadar dengan nisfu Sya'ban. Lailatul Qadar itulah malam penetapan takdir Allah ya. Nah, karena ada keyakinan itu maka adalah tradisi bacaan Yasin itu. Nah, saya kira ini perlu kita luruskan, tapi dengan cara yang baik ya. Jangan apa namanya marah-marah, jangan mencak-mencak, ya. Jangan kita semakin memperumit ya peruncing keadaan. Nah, itu sekedar apa namanya pengetahuan saja ya mengenai kontroversi amalan-amalan malam nisfu Sya'ban ya. Keutamaannya benar ada, tapi praktek tata cara ibadahnya apalagi sampai ada sholat 100 rakaat ya, sholat raghaib itu bid'ah mungkar. Itu dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muhazzab ya, dalam kitab Al-Majmu' Fikih Syafi'i. Walaupun ada di kitabnya Qutul Qulub Abi Thalib Al-Baqi, ada dalam kitab Ihya, tapi itu sudah banyak dibantah oleh para fuqaha. Ya, itu tidak ada ya, dan tidak boleh kita membuat menambah-nambah apalagi memberatkan masyarakat mengadakan mengada-adakan sholat 100 rakaat. Itu tidak ada. Walaupun ada di kitab Ihya misalnya ya. Tapi Imam Nawawi sangat keras menentang itu. Nggak boleh kita menambah-nambah mengada-adakan sholat 100 rakaat. Tentang fikih puasa ya, ya tentu saja kita perlu apa namanya eh, memahaminya dengan baik ya karena puasa ini salah satu rukun Islam ya, rukun Islam yang penting dan cukup berat ya, durasinya juga lama. Ibadah haji memang berat tapi cuma 6 hari kan, ya kan? Dari tanggal 8 apa namanya 8 Zulhijjah itu ya, 9 wukuf, 10 melontar jumroh dan tawaf ifadah, ya 11, 12, 13 mabit di Mina. Setelah itu ya selesai. Ada haji apa tawaf wada dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau puasa ini lama ini durasinya 1 bulan. Nah, ini yang bikin kita kadang-kadang apa semangat di awal, nah, kemudian karena biasanya euforianya kan semangat di awal tuh 3 hari pertama, 1 minggu pertama masih semangat, tapi
Ini kita emang betul-betul ibadah puasa ini kita saringan ya, disaring sama Allah. Maka itu ilmunya juga harus memadai, harus bagus ya tentang puasa ini. Ya, saum dalam bahasa itu adalah artinya al-imsak, menahan diri. Dan secara istilah puasa ini adalah apa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa itu dengan niat ibadah. Jadi menahan diri ya dari segala hal yang membatalkan puasa. Tentu niatnya harus ibadah. Landasannya jelas dari Al-Quran. Al-Baqarah 183 ya. Kemudian landasannya dari sunnah Nabi jelas. Banyak sekali hadis-hadis tentang Recording in Islam. progress. Ya, hadis-hadis tentang rukun Islam itu jelas. Kemudian ditambah lagi hadis tentang eh, apakah ada puasa lain yang diwajibkan ya Rasulullah? Ya, tidak ada kecuali puasa sunnah. Jadi yang diwajibkan itu ya hanya puasa Ramadan ya, yang wajib. Ya, yang lain nggak ada yang wajib, walaupun pahalanya besar. Kayak puasa 10 Muharram, ya, puasa Arafah, kan. Misalnya puasa Senin Kemis, atau puasa Daud, ya. Walaupun banyak fadilahnya, tapi nggak wajib itu. Ya. Jadi yang diwajibkannya hanya satu saja, puasa Ramadan itu. Bisa juga berdasarkan ijma ya. Kalau bicara ijma ya berarti itu sudah konsensus seluruh umat Islam ya. Berdasarkan Quran dan hadis ya. Jadi ijma ini bukan dalil yang mandiri, tapi dia dalil yang berlandaskan kepada Quran dan hadis ya. Eh, Kenapa? Karena memang sudah dipraktekkan ya. Dipraktekkan secara baku, secara generasi ke generasi ya, dan tidak boleh ada yang menentang. Kalau ada yang menentang kewajiban puasa Ramadan, nah dia bisa ya dianggap murtad dari Islam, sama dengan menentang kewajiban sholat 5 waktu. Maka disitulah ada ijma. Syaratnya syarat wajib ya. Orang Muslim itu yang wajib untuk berpuasa itu ada syarat. Ya, syarat yang wajib itu adalah Muslim balik dan berakal. Ya, kalau belum balik belum wajib. Kalau nggak berakal nggak wajib puasa. Syarat sahnya ya eh, Muslim ya berakal tadi, suci dari haid dan nifas ya, apa namanya, dan sah puasa itu kalau dilakukan di hari yang dibenarkan ya, bukan di hari-hari yang haram berpuasa seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu haram puasa ya. Kalau puasa niatnya di hari itu ya haram, ya nggak sah ya. Rukun puasa ya niat sama imsak, niat imsak, dua aja rukun puasa itu ya. Niat itu dilakukan sejak malam, tapi tidak. Nah, sejak malam itu diniatkan puasa. Ini untuk puasa Ramadan yang puasa wajib. Itu harus itu niatnya pada malam hari ya, sejak malam. Ya, karena dia puasa wajib. Kalau puasa sunnah nggak harus ada niat sejak malam. Ya, misalkan dia bangun subuh, ya nggak sahur, ya, terus mau puasa sunnah boleh. Nggak ada niat, nggak ada niatan apa-apa semalam. Boleh kalau dia mau niat puasa hari itu. Atau dia sekedar minum air putih saja sebelum subuh, kan kadang orang bangun itu minum air putih gitu ya, terus dia sholat gitu, terus eh, baru ada kepengen puasanya itu setelah subuh, boleh, itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh gitu, niatnya itu harus di malam hari.
minimal di waktu sahur ya, sebelum sebelum masuk terbit fajar. Yang kedua rukunnya adalah menahan menahan diri dari makan dan minum serta jima, itu imsak. Jadi imsak di sini bukan ini imsak yang pengertian yang asal ya, imsak jadi menahan diri tadi dari definisi puasa itu. Menahan diri dari makan, dari minuman, ya nggak boleh masuk kerongkongan saluran minum, atau saluran makan. Tidak boleh juga berjima. Nah, bagaimana dengan istilah imsak yang imsak dalam pengertian yang apa namanya, yang bukan sebuah rukun puasa ya. Itu dikaitkan dengan apa? Penanda waktu, ya penanda waktu, ya, supaya kita apa namanya, menahan diri atau berhenti makan minum sebelum azan subuh. Nah, itu ya itu boleh-boleh saja, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban ya. Biasanya kan di jadwal puasa itu ada uh, jadwal imsak. Imsaknya jam sekian, 5 menit sebelum azan subuh misalnya. Ya boleh-boleh aja, tapi nggak, bukan sebuah kewajiban. Kalau kita apa namanya lagi makan atau sedang minum ya, kita telat bangun misalnya, lagi makan lagi minum terus dengar azan subuh, ya teruskan sampai selesai kunyahan itu dan minumannya selesai, nggak apa-apa ya, karena dalam keadaan darurat tadi itu, jadi tidak tapi kalau dalam keadaan normal ya kita eh, tidak makan tidak minum. Ya, sudah berhenti makan minum itu ya sebelum subuh, sebelum azan subuh. Jadi kalau dalam tertentu kita telat bangun, masih tetap boleh mengunyah makanan dan minuman sampai selesai ya. Supaya apa? Supaya nggak tersedak. Ya, jangan lagi kita sahur buru-buru terus dengar azan subuh terus langsung dimuntahin, ya itu nggak bisa juga begitu. Ya tetap aja lanjutin makannya sampai selesai dikunyah itu ya, lalu minum ya, nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi imsak yang model-model waktu itu sebelum azan subuh itu kalau dalam keadaan normal. Ya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan ya kita boleh, karena memang ada hadisnya ya, apa namanya, untuk menyelesaikan makanan itu sampai habis ya. Hmm. Tentu saja tidak boleh berjima ya, hubungan suami istri yang baru jima itu, suami istri bolehnya itu pada malam harinya. Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Kalau siang harinya nggak boleh, udah masuk waktu terbit fajar ya nggak boleh. Nah, makanan minuman ini apa batasannya? Batasan makan dan minum itu masuknya benda nutrisi dari luar ke dalam rongga badan atau jauf. Apa yang disebut dengan rongga itu, rongga rongga tubuh itu perut ya. Dan apa namanya, eh, kalau di batas tenggorokan itu apa, dengan kumur-kumur dengan bersiwak. Nah, itu masih boleh. Kumur-kumur boleh ya, tapi harus dipastikan jangan sambil diam-diam minum air gitu ya. Kumur-kumur masih boleh, siwak boleh ya. Nah, itu. Nah, nah, rongga makanan yang bisa masuk makanan itu bisa mesti masuk ke perut atau tidak, juga lewat mulut gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau ada begini ya, apakah itu memasukkan sesuatu cairan atau benda atau apa gitu ya?
Nah, ini ada hukum-hukum tersendiri ya. Ada yang masukkan cairan makanan itu dengan apa? Ya dengan lewat kepala. Ya, melalui bisa jadi melalui selang oksigen atau gas bius ya. Ada obat tetes buat mata, hidung, telinga, atau gimana. Ya, nah ini juga nanti harus diperjelas ya. Kalau sikat gigi, kira-kira gimana? Nah, kan gitu. Kalau masukkan obat tetes mata, ya nggak masalah. Obat tetes mata, obat tetes hidung. Yang nggak boleh itu untuk apa? Eh, masuk makanan, minuman ke rongga tenggorokan, kemudian masuk ke perut. Itu yang nggak boleh. Kalau obat tetes mata gitu, boleh. Obat tetes hidung boleh. Ya, obat tetes telinga, lagi berobat, budek, masukin cairan gitu ya, untuk menghilangkan apa namanya eh, penyakit yang ada di telinga, ya masih boleh. Nah, kalau yang begini-begini juga nih, lewat kulit nih. Nah, ini lewat kulit ini dia tidak masuk kategori yang membatalkan. Nah, nanti ada hukum-hukum tersendiri ya, bisa ditanyakan kepada yang ahli, apakah itu masuk eh, kategori sebagai makanan dan minuman atau tidak. Ya, karena ada infus obat, infus. Nah, kalau infus obat itu kan atau glukosa gitu ya, itu bisa jadi masuk makanan dan minuman. Nah, kalau cuma pakai balsam aja nggak masalah. Nah, kalau sampai cuci darah, donor darah, ini kan orang sakit nih. Ini apa, dia tidak wajib puasa, ya. Orang puasa tapi transfusi darah, donor darah, jadi lemes, nggak bisa, ya, gitu. Nah, hukum puasanya ada 4. Nah, yang wajib itu kan puasa Ramadan ya. Ya, satu puasa Ramadan ya. Yang kedua, yang wajib hukumnya puasa itu kodok, kodok Ramadan. Nah, itu wajib juga walaupun di luar bulan Ramadan. Ada lagi puasa nazar, nazar. Ya, kalau saya dapat anak pertama mau puasa 3 hari misalnya, ya itu wajib tuh hukumnya tuh. Atau misalkan kalau apa namanya dagang dapat keuntungan 1 miliar, dapat pecah telur itu ya. Nah, itu mau puasa dia 3 hari. Nah, itu wajib puasa nazar. Atau puasa kafarat, kifarah. Puasa kifarah dalam hal tertentu ya, misalnya melanggar sumpah atau lain sebagainya. Nah, yang kedua, puasa itu ada hukumnya yang sunnah. Seperti puasa-puasa yang kita tahu berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan puasa sunnah. Nah, jadi puasa sunnah ini harus berdasarkan dalil. Ya, dalilnya itu dari hadis Nabi. Contoh dari Nabi. Jangan bikin puasa sunnah di luar ya, dari dalil-dalil dari Nabi ya. Ya, puasa sunnah ini ada jelas dalilnya itu. Puasa Daud, 9, 10 Muharram, puasa Tasu'a ya, dan Muharram ya. Puasa 8 dan 9 Zulhijjah, ya. Tarwiyah dan Arafah misalnya. Atau puasa 6 hari bulan Syawal, puasa pertengahan bulan, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasa Senin Kemis sama puasa Syaban. Tapi puasa Syaban ini umum, tidak ditentukan tanggalnya, kapan saja. Ya di luar Senin Kemis tentunya itu ya. Itu puasa sunnah di bulan Syaban. Karena Nabi paling banyak puasa sunnah itu di bulan Syaban. Nah, ada puasa makruh, Abu, yang, yang, yang tidak disukai. Puasa hari Sabtu, hari Minggu, khusus ya. Atau 10 Muharram saja, itu makruh. Karena puasa
Asyura ini memang dianjurkannya itu dengan tanggal 9 juga. Nah, khawatir kalau hanya tanggal 10 itu mengikuti tradisi, eh, mengikuti kebiasaan orang Yahudi, ya. Karena Nabi mengatakan kalau saya hidup tahun berikutnya saya akan puasa tanggal 9 gitu. Kemudian orang musafir itu makruh puasa kalau lagi perjalanan jauh, ya. Puasa Arafah makruh buat orang yang haji. Orang lagi haji, dianya haji. Kalau kita yang di Indonesia puasa puasa Arafah, ya itu ada gitu ya. Oh ya, puasa sunnah di sini nih. Oh ya, sudah masuk ya sebulan Zulhijjah. Nah ini bagi yang haji itu tidak ada puasa Arafah. Kalaupun dia mau puasa, itu makruh ya. Untuk ibu yang hamil menyusui itu makruh puasanya. Untuk orang sakit itu makruh. Karena ada dispensasi. Ya. Nah, ada puasa yang haram, nggak boleh. Tanggal 1 Syawal, oh, Idul Fitri kok puasa. 10 sampai 13 Zulhijjah, ya, Idul Adha dan dari Tasyrik itu haram puasa. Puasa hanya hari Jumat saja, itu nggak boleh. Puasa sunnah di hari Syak itu haram. Puasa wisol nyambung setahun penuh nggak boleh. Ya, puasa saat haid dan nifas itu haram. Nah, cara menentukan, nah sekarang pertanyaannya, faman syahida minkum syahra falyasum. Menentukan awal Ramadan ini gimana? Ya, itu hadisnya sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Mulailah kamu berpuasa dengan melihat hilal bulan dan mulailah berlebaran dengan melihat hilal bulan baru maksudnya ya. Gimana kalau nggak kelihatan? Nah, jadi itu tuh ada apa namanya ada hukum asalnya itu dengan ru'yat ya. Inilah yang disebut dengan ru'yatul hilal. Kalau berdasarkan hadis ini, ya kalau berdasarkan hadis ini, ya. Ya, gini ya. Ini yang dinamakan ru'yah. Ru'yah itu pada dasarnya terjadi di zaman Nabi itu karena memang belum ada sarana ilmu pengetahuan ya, supaya orang bisa mudah mengetahui ini sudah masuk bulan baru atau belum. Nah, jadi sarana yang paling mudahkan waktu itu ada dengan melihat langsung dengan mata telanjang. Nah, karena hadis Bukhari Muslim ini ada dalam kitab dalam hadis sebelumnya itu bicara tentang kami ini adalah umat yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa berhitung. Nah, itu kata Nabi. Nah, maka setelah itu ada hadis seperti ini. Sumul ru'yat itu dalam konteks bahwa umat Rasulullah yang menggunakan ru'yat itu adalah pada saat belum ada sarana, belum ada ilmu pengetahuan yang bisa menghitung perjalanan bulan ya secara akurat seperti zaman sekarang. Nah, kalau di zaman itu ru'yat itu nggak keliru terhilangnya nggak kelihatan hilal itu mungkin gimana? Bisa digenapkan 30 hari. Ya, genapkan bulan Syabannya 30 hari. Fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddata salasina. Ya. Atau metode yang kedua, dengan istiqmal ini istiqmal namanya. Genapan 30 hari. Kalau ada juga alternatif yang lain ya, kalau tidak terlihat hilal itu faqduru lahu. Bila tidak nampak olehmu maka kadarkanlah, kira-kirakanlah. Nah, inilah dasar ilmu hisab itu di sini. Diperkirakan tapi bukan ngira-ngira hanya zon ya, tapi ngira-ngiranya maksudnya kadarkanlah itu harus dihitung, ditetapkan kadarnya.
Nah, itulah masuk ilmu pengetahuan. Fakduru lahu, arti fakduru lahu atau kadarkanlah itu bisa artinya menggenapkannya 30 hari, bisa juga menggunakan ilmu hisab. Pandangan ulama mazhab ini tentang awal penentuan ya. Nah, ini juga uh, dengan dengan bisa dengan falak, bisa dengan ru'yat ya. Nah, sekarang masalah Yatul Hilal ya di satu negeri. Nah, tapi di negara lain tidak terlihat gimana itu. Apakah yang nggak terlihat hilalnya harus ikut negara lain? Ya. Ada teorinya berbeda. Ada dua teori besar tentang kesatuan dunia. Kesatuan dunia ini ya seluruh dunia ya satu matlak. Nah, inilah dipegang oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Jadi teori tentang kesatuan matlak dunia. Ada lagi matlaknya bisa jadi berbeda-beda. Ta'addudul matalib. Ya. Ta'addudul matalib ini dipegang oleh mazhab Syafi'i. Nah, ini berdasarkan hadis Quraib tentang penetapan perbedaan melihat hilal antara Madinah dengan negeri Syam ini. Ya. Eh, jadi ketika di negeri Syam sudah melihat hilal ya oleh Ru'yah Muawiyah, tapi yang di Madinah ini belum, nggak kelihatan. Jadi di Madinah pernah istiqmal 30 hari. Nah, apakah ada yang bertanya, Huraib ini bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah enggak kalian samakan aja kalau di Syam itu sudah terlihat hilal, kemudian yang di Madinah juga ikut ru'yatnya di sana gitu. Dia bilang, enggak ya, karena Rasulullah tidak memerintahkan seperti itu, tapi kita diperintahkan untuk puasanya itu melihat hilalnya di masing-masing negeri gitu ya. Jadi 7 aliran di Indonesia. Ada macam-macam. Ya. Ada yang berdasarkan ru'yat, ada yang berdasarkan hisab. Ya. Ru'yat, ru'yat itu sendiri teori observasi langsung ya. Itu ru'yat nasional dalam batas wilayah nasional. Itu seperti dipegang oleh NU. Ada yang ru'yatnya internasional di mana saja sudah terlihat ru'yat, maka di Indonesia juga wajib masuk bulan baru seperti HTI. Ya, ada lagi yang menyatakan ru'yat itu harus patokannya di Mekah. Kalau Mekah sudah melihat hilal, ya sudah. Berarti kita juga sama. Ini pernah dipegang oleh Dewan Dakwah. Nggak tahu kalau sekarang. Nah, yang kedua aliran hisab. Hisab ini wujudul hilal Muhammadiyah. Nah, wujudul hilal ini berapapun derajat. Kalau sudah positif di atas ufuk ya, kalau memenuhi syarat, maka dia sudah masuk bulan baru. Itu yang disebut dengan fakduru lahu, wujudul hilal. Ya, nah Muhammadiyah sekarang sudah menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Ya, jadi kriterianya bukan kalau judul hilal itu melihat Bilatul Hukminya Indonesia. Hilal kalau sudah nampak, sudah masuk bulan baru di Indonesia, maka itu sudah ditetapkan. Jadi awal Ramadan atau awal Syawal. Nah sekarang karena Muhammadiyah ingin umat Islam ini bersatu dalam kalender Hijriah global, ya maka menggunakan konsep KHGT yang ditetapkan dari konferensi Turki, konferensi astronomi, ahli-ahli astronomi dan ulama sedunia yang ada di Turki tahun 2000 berapa itu? 2008 atau 2016. Nah, ini dihasilkan kriteria ya, eh, kalender Hijriah global tunggal. Jadi dimanapun titik konjungsi dan elongasinya itu di seluruh permukaan bumi dimanapun sudah positif ya dan minimalnya ada 5 derajat di seluruh permukaan bumi dimanapun itu
kalau sudah masuk kriteria kalender global ini 5 derajat ya, nah, maka itu sudah positif ya, masuk bulan baru keesokan hari. Jadi menyatukan seluruh dunia dalam satu hari satu tanggal. Nah, besok Muhammadiyah itu memilih ya istihadnya dengan kalender ini, itu puasanya tanggal 1 Ramadan yaitu 18 Februari. Kenapa? Karena pada 17 Februari pada malam 18 itu di seluruh apa ternyata ada di permukaan bumi ini di Alaska itu sudah positif 5 derajat. Ke seluruh wilayah permukaan bumi pun takut mengikuti itu. Jadi kriterianya seperti itu. Nah, ada yang imkanur ru'yah. Hisab tapi imkanur ru'yah harus yang kira-kira bisa diobservasi berdasarkan ilmu hisab. Ya, itu dipegang oleh depak. Ada lagi macam-macam ya. Kadang-kadang ada juga sekarang aliran model-model apa itu tarekat yang di Sumatera Utara, Sumatera Barat sama di Sulawesi itu. Ya, menentukannya kadang-kadang lebih dulu 2 hari dan lain sebagainya. Makan minum kalau lupa nggak batal, ya lupa betul-betul lupa, ya. Ya tapi lupa itu ya langsung ingat dia, ya lupa minum eh, setengah gelas atau seteguk gitu ya. Tapi kalau pas minum setengah gelas itu lupa terus dia ingat ya sudah hentikan ya jangan karena ada alasan lupa dihabisin 1 gelas, nah itu nggak boleh. Makan lagi makan apa namanya dia kelupaan ya, ya baru 2 suap 3 suap lupa. Nah, selesai habis itu ingat ya jangan diselesaikan 1 piring. Itu namanya bukan lupa kalau udah ingat. Nah, bagi yang makan minum yang lupa itu tidak membatalkan puasa, tidak ada wajib qadha di luar itu, tidak berdosa dan nggak ada dendanya. Kalau minum makan minumnya salah atau sengaja uzurnya ada ketentuan-ketentuan fikihnya ya. Lalu panjang kalau kita jelasin. Nah, ini baca kafarat. Kafarat apa kalau dia apa berjima ya hubungan suami istri itu kan hukumannya ada 3. Bebaskan budak kalau nggak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut kalau nggak sanggup, beri makan 60 orang fakir miskin ya. Nih kalau berjimanya sengaja ya itu batalkan puasa dan dilakukan pada siang hari saat sedang berpuasa dan hanya di bulan Ramadan. Hukuman ini berlakunya ini hanya untuk puasa Ramadan ya. Kalau melanggar dengan jima itu bukan suami istri dan khusus hanya suami istri. Khusus berlaku hanya kepada suami. Kalau si istrinya nggak dapat hukuman begini. Ya, jadi kalau nih, kalau dipahami. Kan yang melakukan jima itu kan suami istri, laki perempuan ya. Nah, yang kena hukuman kafarat ini suami, istrinya mah kagak gitu. Dan dispensasi yang dibolehkan tidak berpuasa ini yang bagaimana? Orang sakit, ya. Orang sakit kalau dia puasa semakin parah sakitnya, nah itu jangan puasa, bukan ya. Atau pemulihan masa pemulihan recovery. Kalau dia puasa, maka pemulihannya jadi tertunda. Nah, itu malah jadi madharat. Buka aja, nanti kan tinggal dibayar qadha ya. Orang yang pergian sama musafir, ya, nah, pergiannya dalam eh, untuk tujuan yang syar'i, yang dibolehkan dalam agama, misalnya
bekerja dia mencari nafkah, ada tugas keluar kota, ya. Intinya tujuannya bukan untuk maksiat, kira-kira begitu. Dalam perkara-perkara yang mubah, ya, keluar dari rumah itu batasan minimalnya, ada para ulama sebagian menetapkan sudah masuk lebih dari hampir 90 kilometer. Ya, nah itu boleh dia berbuka puasa, ya. Nah, itu caranya dengan bagaimana? Ya, tinggal dibayar kodok di luar hari Ramadan. Tinggal dihitung berapa hari dia pergi. Transportasinya apakah mau jalan kaki, mau naik onta, ya, mau naik mobil, mau naik pesawat, mau naik kereta, ya boleh. Itu nggak dibeda-bedakan karena safar itu ada masyakoh, sulit, kesulitan. Ada kita ini di negeri orang lain, di daerah lain kita ke sana itu kita tuh merasa terasing. Ya, kita ini sedang dalam perjalanan. Ada yang tidak mampu berpuasa memang. Ya bukan karena sakit, bukan karena bepergian. Orangnya nggak pergi, nggak musafir. Terus mau dibilang sakit juga enggak. Misalnya orang udah tua renta. Nah, orang udah tua renta ini, ya orang udah tua renta itu ya nggak sanggup puasa, ya lemah fisiknya. Ya sudah, dia bayar fidyah aja. Atau orang yang nggak mampu berpuasa itu tidak tidak mungkin sembuh. Ya, orang yang penyakitnya punya penyakit menahun ya, ini bayar fidyah. Apa sunnah-sunnah dalam berpuasa? Ya, sunnahnya itu mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya jangan jam 12 malam, jangan jam 1, jangan jam 2. Diakhirkan, ya, paling cepat ya jam 3, setengah 4. Kalau azan subuh setengah 5 ya jam 4. Nah, tapi harus diperhatikan ya jarak waktunya itu. Jangan terlalu mepet juga dengan azan subuh. Ya, itu makna mengakhirkan sahur, mempercepat iftar, buka puasa. Ya, minimal dengan itu yang disebut dengan takjil. Nah, takjil itu yang paling mudah ya minum air putih itu takjil dan sholat. Ya, jadi jangan eh, nunggu buka puasa, ya tidak makan tidak minum sebelum sebelum azan selesai misalnya. Nunggu azan selesai Pak Ustadz baru kita minum kan. Wajibnya buka puasa itu kan kalau kita dengarkan azan, ya nah, nggak begitu juga. Nah, pas dengar Allahu Akbar ya langsung buka puasa, itu yang disebut dengan itu disunahkan takjil, walaupun makan buka puasanya yang secara inti itu nanti setelah azan ya. Eh, atau mungkin juga setelah sholat maghrib berjamaah gitu. Kan ada yang nggak sholat maghrib berjamaah ya, dia buka puasa di rumah, buka puasa di kantor gitu kan, atau di ruangan apa itu lagi rapat macam-macam. Nah, langsung takjil minum. Nah, habis itu selesai azan, ya, kemudian sholat, apa, nggak nunggu sholat langsung makan besar boleh juga, nggak ada nggak ada kuat, tidak ada halangan ya, tidak ada. Sunnah dalam puasa jangan berkata-kata kotor, ya. Mengumpat, mencaci dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Banyak baca Quran, banyak kita untuk berinfak, ya. Kemudian memberi makan bagi orang yang berbuka, memberi iftar, tidak bersyahwat yang mubah. Ya, jangan banyak main-main. Puasa tapi banyak main game, ya, walaupun mubah gitu ya. Atau nonton film, itu kan mubah.
Tapi berpuasa itu ya jangan, ya kalau bisa hindari, walaupun itu mubah gitu. Misalnya nonton YouTube, main, ya hiburan-hiburan itu untuk mengisi waktu luang, boleh nggak? Boleh, tapi sebaiknya dihindari. Ya, nah, sebaiknya dihindari. Lebih fokus ke hal-hal yang positif. Ya, mendengarkan kajian, ya, belajar agama, ya, itu lebih dianjurkan. Kemudian ini hari yang haram dalam berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha itu nggak boleh. Ya, hari Tasyrik 11, 12, 13 itu nggak boleh. Nah, ini itikaf kalau itu tentu khusus untuk apa namanya 10 hari terakhir Ramadan ya. Karena memang fikih itikaf ini pasti dikaitkan dengan Ramadan karena anjuran menghidupkan 10 malam terakhir. Nah, maka uh, orang belajar tentang itikaf. Itikaf. Jadi tinggal di masjid itikaf itu ya. Al-lubthu fil masjid ala sifatin makhsusah biniyah. Dasar Quran dan dasar syariatnya ada di Quran, dari Sunnah, ya kan? Ini dasar Al-Qurannya. Ada kata-kata wal akifin itikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Ya. Kemudian hadisnya, man kana itakafa ma'i falyataki fil ashril awakhir. Ya, Nabi selalu merutinkan tiap tahun itu itikaf 10 hari terakhir. Makanya ini menjadi satu rangkaian dalam ibadah puasa. Walaupun tidak wajib itikaf itu, tapi karena sifatnya anjuran dan Nabi sangat mendorongnya, ya maka sebisa mungkin ya kita mencontoh, kita mengikutinya, mengambil ittibanya dan mengambil hikmahnya. Kenapa? Di 10 malam terakhir malah semakin kencang ibadahnya Nabi ya karena pengen dapat Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu lebih mungkin untuk diraih kalau kita 10 malam terakhirnya itu lebih kencang ibadahnya. Itikaf. Nah, caranya dengan apa? Itikaf. Ya, kalau di rumah kan banyak main-main, ya, banyak hiburan, ya. Ya, kesempatan Lailatul Qadarnya bisa lewat gitu. Tapi kalau dengan itikaf di masjid, kesempatannya mungkin lebih lebih potensial untuk kita capai, ya. Eh, Hukumnya sunnah ya di bulan Ramadan. Tapi sunnahnya sunnah muakkadah itu di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Kalau di luar Ramadan apa hukum itikaf ya sunnah tapi ya sunnah biasa, sunnah tidak ghair muakkadah ya. Kalau itikafnya wajib, itikaf yang wajib itu kalau dia nazar ya. Tuh. Apa yang batalkan itikaf? Kalau jima itu nggak boleh. Ya. Apalagi jima dalam masjid ya. Itu nggak ada adab itu. Keluar dari masjid buang air, menjenguk orang sakit, ya nah, itu di mana? Boleh nggak? Keluar keluar untuk makan minum boleh nggak? Nah, menurut jumhur itu batal, ya. Tapi menurut ya, mazhab Syafi'i tidak batal. Yang dibolehkan adalah makan minum, ya. Tidur boleh, itikaf itu. Bicara tapi halus ya, tidak teriak-teriak, tidak kencang-kencang. Berhias boleh. Ya, saya kira itu eh, tentang serba-serbi tentang fikih Ramadan ya. Baik, insyaallah, tabarakallah. Untuk idikaf kayaknya mungkin harus ada pendalaman saja dalam kajian khusus sebagai motivasi juga bagaimana Rasulullah
menjalankan itikaf dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam itikaf mungkin ada pembahasan khusus insya Allah ya Ustaz. Ya. Baik, sekilas tadi tentang fikih puasa, alhamdulillah kita sudah merefresh kembali yang sudah mungkin sebagian kita sudah tahu dan beberapa hal tentu yang harus ditekankan tentang bagaimana kita meraih puasa dengan kesempurnaan ya. Artinya menjaga tidak hanya menghindari makan minum tentu karena orang yang berpuasa tentu juga menjaga diri dari kata-kata yang kotor gitu kan ya. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang sia-sia itu tentu akan menambah kesempurnaan dalam ibadah kita. Baik, jemaah masih ada waktu sekitar 10 menitan ya atau 30 15 menit. Insya Allah kita akan mungkin ada yang ingin bertanya, ingin sharing silakan berkaitan dengan fikih puasa. Silakan ada yang ingin bertanya atau barangkali ada berkaitan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Husnul. Taib Ustadz, Eh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masalah puasa tadi tentang niat puasa ya Ustadz ya. Ya, Ya, Niat puasa tadi kalau Ustadz katakan tadi kalau di bulan Ramadan itu kan wajib malam ya. ya, Oke, kalau misalnya kan kita kadang nggak tahu ya Ustadz ya. Kita memang kalau bangun sahur itu kan memang kita niatnya sahur puasa. Cuman kan kadang nggak terlafazkan atau nggak diniatkan lah gitu ya. Tapi kan itu memang waktu-waktu bulan puasa gitu, puasa Ramadan. Nah, untuk menghindari itu gimana Ustaz kalau misalnya kita puasa? Kalau jadi kan Ustaz bilang puasa sunnah itu habis bangun tidur, kita nggak makan, kita niatkan puasa sunnah, itu nggak apa-apa. Kalau puasa wajib ini kan kalau puasa Ramadan kan harus di malamnya ya, atau di sahurnya lah minimal. Itu gimana Ustaz? Terus ada nggak di dalam fikih itu ketika kita puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu di satu malamnya itu kita puasanya untuk seluruhnya. Jadi setiap malamnya kita nggak perlu lagi puasa gitu Ustaz. ya ini akan sebulan penuh gitu ya. Gitu. Kadang kan kalau Nah, ibu-ibu nih kadang apa namanya itu terlambat lah gitu sampai kesiangan gitu, nggak sahur. Syukur Ustaz atas jawabannya. ya gimana Ustaz? Tentang ya. eh, puasa. ada alternatif ya, bisa menutup itu. Ya, bisa dengan pandangan beberapa eh, mazhab mengatakan untuk ya karena puasa Ramadan kan puasa wajib ya. Dia diniatkannya malam hari. Nah, untuk mengantisipasi ya kelupaan atau ketinggalan niatnya, maka apa, di malam pertama itu diniatkan untuk sebulan penuh ya. Nah, malam-malam berikutnya tetap kita wajib wajib berniat itu malamnya. Nah, kalau masalah sahurnya telat bangun apa segala macam kan nggak masalah. Yang penting malamnya kan udah niat. Ya, makanya tiap malam tuh niat minimal waktu tarawih, habis tarawih itu atau sebelum tidur itu harus niat, wajib niat. Ya, kan. Jadi kalau udah niat malam kan enak kita mau bangun telat mau enggak ya, ya kita tetap puasa. Gitu. Iya. Dan Jadi niat itu gitu dengan ya. lapar-lapar tertentu atau cuman cukup di hati Ustaz? Kenapa? Niat itu dalam bentuk lapar-lapar tertentu biasanya kan dibacakan dengan jahar ya. Iya, Nah, mau cukup di hati. dengan ya sebaiknya kalau niat puasa itu ya itu dengan dilafazkan ya. Kalau puasa itu, kalau sholat beda. Kalau sholat itu kan kalau orang masing-masing niatkan nawaitu apa usolli itu kan itu nanti terlalu inilah terlalu apalagi kalau berjamaah gitu ya. Jadi eh, bisa mengganggu orang lain ya atau kurang ini. Kalau niat puasa itu ya dilafazkan. Ya, niatnya bisa dengan pakai bahasa Indonesia, silakan aja. Mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Arab. Ya, karena
niat itu di malam hari, ya. Tidak harus dalam bahasa Arab niatnya. Nah, itu. Jadi kalau dibimbing niat nawaitu shauma ghadin itu kan untuk membantu, itu justru bagus itu. Supaya apa? Kita nggak kelupaan. Nah, makanya tarawihnya ikut terus supaya niatnya kita bisa kita lakukan terus setiap malam. Nah, kalau kagak tarawihnya kagak selesai, ya, nah kita nggak ada niatnya itu. Nggak itu kadang lupa ya. Pokoknya tiap malam aja. Nah, untuk mengantisipasinya di malam pertama Ramadan itu sudah niat puasa sebulan. Itu bagus untuk menutupi. Tapi tidak berarti menggugurkan malam-malam yang lain. Tetap ya, kita mengucapkan juga kalau masih memungkinkan. Kalau enggak, ya udah kita kita anggap itu niat yang malam pertama itu sudah cukup. Tapi jangan dipakai alasan kalau sudah niat pertama malam pertama 1 bulan ya udah malam-malam yang lain kita nggak usah pakai niat. Nah, nggak begitu. Itu cuma mengantisipasi saja. Ya, Baik, Bu Dia, silakan. Bu Dia dari Bandung. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan kemungkinan bulan Ramadan hari ini tidak sama ya, ada yang tanggal 18 dan tanggal 19. Demikian juga lebarannya, ada yang ya Februari ya, 18 dan 9 Februari. Kemudian lebarannya juga Idul Fitrinya ada yang tanggal 20 dan tanggal 21 Maret. Nah, kalau misalnya di keluarga misalnya saya misalnya ya sebagai istri misalnya meyakini tanggal 18 misalnya. Kemudian sementara suami tanggal 19. Nah, itu bagaimana baiknya ya supaya apakah kita harus ikut suami atau keyakinan kita gitu. Kalau suaminya berbeda hari dengan kita gitu, berbeda itunya itu gimana Ustaz? hmm, Baik ya, saumnya ataupun lebarannya, Idul Fitrinya. ya, ya baiknya eh, pertama didiskusikan dulu, ya diambil Iya. kesepakatan karena ya dalam satu keluarga itu yang lebih baik itu yang lebih lebih baik itu terjadi apa kesepahaman kesepakatan, ya upayakan dibicarakan dulu ya mau mengikuti tanggal yang mana tentu berdasarkan apa namanya landasan-landasan yang ilmiah argumentatif ya itu yang kita ikuti kalau nggak mau ribet-ribet ya silakan ikut pemerintah Iya ya. kalau ya itu kalau keyakinannya beda gitu kalau tidak Nah benar. ya, Nah itu gimana? nah itu Dan kan ini banyak juga ditanyakan di jadi kalau kalau lingkungan bisa saya kan ada disepakati dua itu. disepakati masing-masing memberikan argumennya kenapa saya puasa kenapa ada yang 18 kenapa yang 19 nah lalu kemudian ditimbang-timbang kalau bisa disepakati ya bersama suami mau ikut yang mana ya lebih baik seperti itu daripada nanti sendiri-sendiri puasanya gitu. Setelah disepakati, nah, milih ya kita. Setelah pilihan itu diambil ya sudah jalankan Bismillah. Kalau nggak setelah diskusikan tidak menghasilkan kata sepakat ya nggak masalah. Ya masing-masing memilih sesuai dengan keyakinannya dan masing-masing bertanggung jawab. Namanya ibadah itu kan tanggung jawab masing-masing. Ya. Iya, suami nggak ditanya hisapnya tentang tanggung jawab kenapa sih istri puasa duluan nggak ada itu. Ya, itu hisapnya masing-masing kalau ibadah ya Terus termasuk boleh kalau nggak nggak ini termasuk kalau nggak puasa. mengenai ini ya mengenai apa sholatnya misalnya sholatnya kalau misalnya ikut yang tanggal 18 kemudian kan kalau yang tanggal 20 itu di lingkungan kan
orang ini ya, ya misalnya tidak mendukung, yang adanya tanggal 21. Nah, itu bagaimana? Apa harus kita cari yang lain gitu? Atau misalnya boleh boleh Sholatnya dua kali, karena itu sholatnya dua sunat kali. ya. Iya, ikut ikut itunya 2 kali, tanggal 20 dan 21. Nah, itu gimana? Itu sunah kan? Ya, Ya, itu kan sunnah. Jadi boleh ya kalau Sunnah itu ya tentu berkaitan dengan hari yang kita yakini itu hmm, sudah hari raya. Silakan Ibu cari tempat yang memang sudah menyelenggarakan sholatnya Idul Fitri tanggal tersebut. Ya, mau di tempat mana kan nggak masalah. Mau di tempat lain, itu di tempat lain atau di masjid yang menyelenggarakan itu kan pasti ada. Ya, walaupun bukan di lingkungan terdekat, itu nggak masalah. Ya, atau mau nunggu nanti bareng-bareng eh, dengan yang lain, misalnya sholatnya ditunda. Ya kalau sholatnya ditunda, ya sementara kita tidak meyakini itu hari rayanya, ya itu buat apa juga. Ya, hmm, namanya sholat sunnah kan berkaitan dengan kita yakinnya hari apa, gitu. Kan sekarang gampang. Kecuali nggak ada yang menyelenggarakan. Sementara kita meyakini ini tanggal sekian, tuh. Di sekelilingnya nggak ada tuh yang menyelenggarakan sama sekali, kecuali harus ke jalan keluar kota misalnya. Nah, itu barulah kita maklumi. Ya, bisa ditunda sholatnya. Tapi hmm. kalau misalnya masih ada yang menyelenggarakan di tempat lain, ya nggak masalah, Bapak, Ibu ke tempat yang menyelenggarakan itu. Ya, jadi sholat sunnah itu walaupun sunnah itu kan dilakukan pas hari raya yang kita yakini itu hari itu, hmm, hmm. gitu. Kecuali memang nggak ada sama sekali, ya. Tapi nampaknya sekarang nggak mungkin itu, nggak ada sama sekali. Banyak ya Pasti sekarang. ada yang Iya, berbeda. iya. Ya, Maaf Ustaz kalau nggak keberatan, kalau Ustaz hari apa? Tanggal berapa intinya Lah, sahurnya? 18 atau 19? ya itu kan nanti tinggal ikutin aja. Kalau saya kan saya pengurus saya pengurus di Muhammadiyah, ya saya mengikuti Oh, dari jadi sana. tanggal 18 ya. Ya. 18 kalau Jadi Muhammadiyah. kalau mau yang 19 silakan, nggak masalah. Iya, iya, iya. Baik. Soal tadi niat set ada yang Ustaz di chat ini kalau memang saat kelupaan dan lupa untuk tadi berniat selama sebulan gitu ya. Itu memang konsekuensinya jadi puasanya harus dikodo Ustaz. Apalagi puasa terus dan puasanya kemudian batal atau dikodo atau kemudian dibatalkan Ustaz. Ya, makanya ini masalah niat ini kan ilmu ya. Orang niat itu kan berdasarkan ilmu. Kalau dia nggak ngerti ya bahwa niat itu wajib di malam harinya atau paling tidak minimal ya diniatkan sejak malam pertama untuk sebulan untuk menjaga-jaga. Nah, kalau dia nggak ada ilmunya berarti kan dia ada uzur, ya ada uzur. Kalau ada uzur begitu baru tahu. Nah, maka lanjutkan aja karena dia nggak ngerti ilmunya. Kecuali dia sudah ngerti ilmunya. Hmm. Ya, orang kalau nggak ngerti ilmu bodoh itu kan uzur namanya, Hmm. ya. Nah, itu silakan dilanjutkan aja puasa. Kalau sudah tahu masih tetap Kalau sudah kebablasan, tahu, nah kalau sudah tahu tapi nggak melaksanakan, ya itu yang nggak boleh puasa. Karena berarti nggak ada niat. Puasa puasanya nggak ada niat, ya batal nggak gitu. sah. Tidak sah puasanya. Ya, dikodok. Eh, Tetap harus kodo berarti kalau gitu Ustaz ya. Ya. Baik. Silakan masih ada lagi. Ini sebelum ditutup sudah 15 menit nih. Dan soal tadi mungkin selalu ada perdebatan saat soal awal puasa ini kan ada yang hisab sama ruyat ini ya. Dan Iya, eh, iya, iya. Ya, saya kira itu dinamika ya, dinamika. dinamika ya. Sama eh memang tidak mudah ya menyatukan. Dari dulu juga sudah ada, ya. Bahkan di kalangan yang apa katakan sebenarnya yang dikatakan NU itu pas mainstreamnya Ru'yatul Hilal enggak juga.
Di NU juga banyak kiai-kiai pesantren-pesantren yang menggunakan metode hisab. Hmm. Nah, cuma hanya berlaku untuk diri, untuk lingkungannya saja, tidak berlaku umum. Ya. Hmm. Sama Muhammadiyah kan tidak berlaku umum, ya hanya untuk diumumkan kepada anggotanya saja. Iya. Sebenarnya pengumuman Muhammadiyah itu jangan disalahpahami ya, jangan disalahpahami bahwa ini mengajak umat Islam seluruhnya puasa mengikuti keputusannya Muhammadiyah. Enggak, itu pengumuman untuk internal. Ya, dan memang harus dipublikasikan supaya umatnya atau anggotanya yang paham, mengerti apa landasannya. Hmm. Ya, itu bukan berarti mengajak, memaksa orang lain harus sama dengan yang diumumkan. Itu tidak. Itu untuk internal, untuk anggotanya, ya, untuk pengurusnya. Ya, kalau di luar anggota Muhammadiyah merasa cocok dan sejalan, ya silahkan ikuti karena itu adalah landasannya. Hmm. Ya, kalau nggak mau ribet-ribet, mikir nggak mau ribet-ribet, itu ya ikuti aja keputusan pemerintah kan selesai. Hmm. Ya, karena pemerintah yang punya otoritas dan kewajiban untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat ya kita memulainya hari apa. Nah, itu berlaku untuk masyarakat umum ya. Yang awam-awam itu lebih baik ikut itu aja lah. Ya, Hmm. Baik. iya. Jadi kalau soal taat kepada ulil amri itu apakah bisa dikaitkan dengan konteks ini nggak, Ustaz? Karena ada yang Ulil amri itu ada dua, ya ada umaro dan ulama. Ya dua-duanya itu ulil amri. Ya, jadi memang seidealnya dalam mengikuti ulil amri itu yang semua ulama dan umaro sepakat. Ya, nah, kalau tidak dicapai kesepakatan ya sudah. Kita mengikuti ulama, itu ulama juga ulil amri. Yang ulil amrinya adalah ulama. Kalau dia mengikuti pemerintah, ya ulil amrinya pemerintah. jadi Ya, tidak melanggar syariat juga Ustaz, ketika tidak. apa Dari dulu namanya? itu Hmm. eh, banyak praktek di Indonesia, termasuk di dunia Islam itu mulai puasa. eh, Orang mengerjakan puasa berdasarkan pengumuman ahli hisab. Di Jakarta banyak ahli falak, ya, sama zaman Belanda dulu. Zaman kemerdekaan itu diumumkan ya, masyarakat yakin dengan keputusan dengan hitungan itu ya dia bisa mengikuti ulil amri. Itu ulil amri juga, jadi ulil amrinya itu adalah mereka yang punya otoritas dalam ilmu pengetahuan ya, Hmm. otoritas ilmu, dia bertanggung jawab dengan eh, ilmu yang dijadikan pedomannya. Baik, Insya Allah. Nah, yang nggak Jawaban. boleh itu orang ngikutin selera masing-masing, selera sendiri itu tanpa ilmu, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak punya otoritas. Iya. Iya. Kalau bagi orang awam tentu tinggal milih aja ya, karena tentu Tinggal milih. pemerintah Ya, ada ulama yang juga yang menetapkan dengan cara begitu, artinya memang bertanggung ya, jawab secara syariahnya gitu. ya. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan kasira. Kalau ada pertanyaan Abah Husar ini kayaknya nanti mungkin bahasannya lebih panjang ya. Kalau soal Dewan Perdamaian kayaknya harus kajian khusus karena saat ini tentang fikih puasa. Jadi insya Allah ya Abah Husari ya. Pertanyaannya memang nampaknya memang panjang pembahasan ini tentang bagaimana keterlibatan Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian. Nanti insya Allah dalam pembahasan khusus tentang tema ini. Ya, Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan katsira, safwan salim, untuk Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga antum dalam perjalanan dakwah. Dan tentu berat sekali memang untuk membangun perjalanan apa dakwah, apalagi untuk membela Palestina ini memang perjalanannya masih panjang saja. Tentu ini bagian dari yang terus kita eh, gelorakan terhadap umat ini. Dan jazakumullah khairan kasih juga untuk jamaah semuanya. Mudah-mudahan pagi ini menjadi pagi yang bisa memberikan inspirasi dan pemahaman tambahan gitu ya bagi kita-kita yang
saat ini sudah di pertengahan Sya'ban. Tinggal 2 pekan lagi kita akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjalani Ramadan, dan tentu dengan memahami fikihnya ini kita menjadi orang-orang yang tahu bagaimana apa yang membatalkan puasa, apa yang harus kita lakukan di puasa, dan jangan sampai kita menjadi puasa yang sia-sia. Tentu ini pembahasan yang penting juga untuk terus kita tanamkan dalam diri kita, dan insya Allah pekan depan masih ada juga kajian ya Tarhib Ramadan, insya Allah. Mudah-mudahan bersama guru kita Ustaz Fahmi Salim. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana man wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب